Mari kita masuk gerbang Tuhan. Dengan hati penuh dengan ucapan syukur kita memuji kebesaran nama Tuhan. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, dengan penuh pujian. Bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Amin. Semua makhluk di bumi di surga dengan serap hati angkat pujian, sebab Tuhan baik. Semua kita katakan, sebab Tuhan baik. Amin. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Dia baik, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Semua kita katakan, kita masuk ke gerbang Tuhan dengan penuh pujian, dengan ucapan syukur. Haleluya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Kami mau bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Biar semua makhluk memuji Tuhan. Semua makhluk di bumi di surga dengan serap hati angkat pujian, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Semua kita katakan, sebab Dia baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Kita katakan, sebab Dia baik. Sebab Tuhan baik. Haleluya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sekali lagi bersama, sebab Dia baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Dia baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Dengan seberapa ini kita katakan, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Kami mau terus memuji-muji nama-Mu Bapa. Haleluya. Kita berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Hanya Tuhan Yesus yang terutama dalam hidup kita. Mari kita mau sama-sama nyanyikan lagu ini dengan segenap hati kita. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Sama-sama dari awal, yang terutama, yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya.
CH Night Prayer yang diadakan pada tanggal 10 dan 24 Maret pada jam 7 malam melalui link Zoom seperti yang tertera di bawah ini. See you and God bless you. Shalom anak-anak, adik-adik, saudaraku semuanya. Selamat malam, selamat bertemu kembali dalam Bible Study for Kids malam ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya yuk kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat-Mu, Engkau sudah memberkati kami sepanjang hari. Tuhan, kalau sebentar kami akan belajar tentang firman-Mu, biar Engkau mengurapi kami, juga urapi anak-anak kami yang ada di rumah, yang mendengarkan, sedang mendengarkan, biar Engkau memberkati sehingga hatinya terbuka dan lembut, sehingga bisa menerima kebenaran firman-Mu dengan baik dan tumbuh Tuhan, sehingga berbuah-buah. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat-Mu, buat kesehatan yang Kau berikan kepada kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sehat-sehat semuanya? Amin. Malam ini kita akan belajar satu topik yang indah, yaitu harta terpendam. Ya, kita baca ayat emasnya, yaitu Matius 13 ayat 44 sampai 46. Matius 13 ayat 44 sampai 46. Demikian firman Tuhan. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamnya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. 45. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Kalau anak-anak lihat atau adik-adik saudaraku lihat dalam Matius 13 itu, semuanya menceritakan tentang kerajaan sorga. Ada yang diumpamakan seperti benih yang tertanam di jalan, ada yang diumpamakan seperti ilalang atau benih-benih yang tumbuh, ilalang yang tumbuh dengan tidak beraturan, atau juga diumpamakan seperti harta terpendam, yang terakhir diumpamakan seperti pukat. Semuanya mencitrakan tentang kerajaan surga. Hari ini kita belajar tentang harta yang terpendam ya. Dalam bacaan dua ayat ini tadi, Matius 13, 44, 45, 46, itu ada dua hal yang penting yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu tentang kerajaan Allah atau kerajaan surga. Yang kedua tentang bagaimana mendapatkan kerajaan surga atau kerajaan Allah. Kita belajar yang pertama yaitu tentang kerajaan Allah atau kerajaan surga. Apa artinya? Yaitu yang pertama artinya adalah kerajaan surga atau kerajaan Allah itu tempat Allah bertahta, ya, tempat kediaman Allah, kerajaan Allah, Allah pemiliknya, dan itu sifatnya kekal. Kita baca dalam Mazmur 11 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan tahtanya di sorga. Matanya mengamat-ngamati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Jadi jelas Tuhan itu bertahta, Tuhan itu berkerajaan, Tuhan itu bertempat tinggal di sorga. Dan itu sifatnya kekal ya. Kerajaan sorga yang diumpamakan seperti harta yang terpendam itu harganya mahal ya, tidak sebanding, tidak ada yang bisa tertandingi, tidak ada yang bisa dibandingkan dengan kerajaan Allah. Terlalu beda sangat. Apapun yang ada di dunia, baik emas, perak atau bahkan seluruh dunia ini tidak sebanding dengan kerajaan Allah. Sebab itu orang yang menemukannya, orang yang mencari sungguh-sungguh, dia akan menemukannya dan berusaha sungguh-sungguh. Karena apa? Kerajaan Allah itu
harta benda yang tidak ternilai, yang tidak dapat dibandingkan dengan apapun keadaannya, ya. Ada satu kisah ya tentang seorang misionaris pergi ke pedalaman Afrika. Lalu dia ketemu dengan salah satu kepala sukunya. Dia injili kepala suku ini lalu bertobat. Sukacita. Dulunya dia orang berdosa, limpah dengan dosa, suka membunuh orang, lalu dia mendapatkan kerajaan sorga, mendapatkan Allah. Dia berjumpa dengan Allah, bertobat. Hatinya dilepaskan, dibebaskan dari tuduhan-tuduhan dosa. Sehingga apa? Dosanya diampuni. Dia jadi sukacita yang tidak pernah dirasakan dalam hidupnya. Mungkin yang dulunya takut tidur, takut didatangi musuhnya dan dikalahkan sehingga tidurnya tidak bisa nyenyak. Tapi setelah dia terima Tuhan Yesus, menerima kerajaan sorga dalam hidupnya, menemukan Allah, hidupnya berubah. Lalu dia menjadi orang yang penuh sukacita. Dan ketika misionaris ini akan kembali ke negaranya, dia berikan satu hadiah, yaitu satu mutiara yang besar sekali. Misionaris ini bahkan tidak pernah melihat kalau ada mutiara yang sebesar itu. Dia merasa tidak layak, tidak, kepala suku, saya tidak layak menerima ini terlalu mahal harganya. Kepala suku itu langsung bilang, memang mutiara ini harga yang mahal. Karena apa? Harga nyawa anak saya. Ketika anaknya menyelam, kok ditunggu-tunggu tidak naik ke atas, lalu bapaknya ikut menyelam, ternyata anaknya mati karena kekurangan oksigen. Tapi tangannya menggenggam. Waktu dibuka, ada mutiara yang besar ini anak-anak. Ya, jadi dia merasa itu tidak bisa dibeli oleh berapa harga pun. Ya, karena itu harga nyawa seorang anaknya. Dia simpan. Tapi ketika dia menerima Tuhan Yesus, menerima Allah, menerima kerajaan surga dalam hidupnya, menemukannya, dia anggap semuanya itu tidak sebanding dengan damai sejahtera yang dia dapatkan melalui percaya, bertobat, dan menerima Allah sebagai Tuhannya. Tidak sebanding. Sebab itu mutiara itu diberikan kepada misionaris ini. Karena engkau, aku sekarang mendapatkan kerajaan surga. Karena engkau, aku sekarang mengerti tentang keselamatan. Jadi tidak sebanding diberikan. Anak-anak, kerajaan surga itu seperti harta yang pendam. Ketika kita menemukannya, ketika kita mendapatkannya, itu berarti kita menemukan Allah. Dia akan bertahta dalam hidup kita. Itu tidak sebanding dengan apapun. Tidak bisa dinilai dengan apapun. Luar biasa. Terlalu mahal, terlalu indah, terlalu luar biasa. Ya. Yang kedua, apa itu kerajaan Allah? Kita lihat ya, dalam Rom 14 ayat 17, kita lihat. Rom 14 atau Roma 14 ayat 17, demikian firman Tuhan. Sebab kerajaan Allah atau kerajaan sorga bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, soal damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Ada 4 hal diterangkan di sini, bahwa kerajaan Allah atau kerajaan sorga itu bukan hal makan minum, tetapi hal kebenaran, damai sejahtera, sukacita. Kita akan lihat satu persatu melalui kebenaran firman Tuhan, ya. Yang pertama yaitu bukan soal makan dan minum. Ini gambarnya, pesta. Kerajaan Allah diumpamakan bukan soal makan dan minum. Kita selama hidup di dunia, kita butuh makan minum. Tetapi Tuhan tidak ingin seluruh hidup kita dihabiskan hanya untuk mencari perkara-perkara jasmani, hanya untuk mencari perkara-perkara untuk yang dimakan. Ya, Tuhan tidak ingin. Kadang-kadang orang tuh lupa. Dia mengejar kekayaan dunia, dia mengejar karir supaya dipandang, supaya dihargai oleh orang. Bahkan dia mengejar hal makan minum, ya, kesukaannya. Di mana saja dia buru, nggak peduli berapapun harganya, dia kejar. Akhirnya dia butuh uang lebih banyak, lalu menghalalkan segala cara, lalu tersesat dan binasa. Tuhan tidak menghendaki itu terjadi, sekalipun kita butuh. Sekalipun kita butuh makan dan minum, tetapi Tuhan ingin prioritas kita sebagai orang atau sebagai umat manusia, yaitu pikirkanlah perkara-perkara yang rohani. Carilah kerajaan Allah itu.
Carilah hal-hal yang rohani, perkara-perkara yang di atas. Itu yang Tuhan inginkan. Prioritas manusia hidup di dalam dunia itu adalah seperti yang Tuhan inginkan, yaitu mengutamakan hal-hal kerajaan sorga, ya. Bukan cuma sekedar makan minum. Tuhan katakan dalam Matius 4 ayat 4, manusia itu tidak bisa hidup hanya karena makan minum, oleh roti saja, tetapi hidup oleh firman yang keluar dari mulutnya Allah. Matius 6 ayat 33 dikatakan, carilah lebih dahulu kebenaran, kerajaan sorga dan kebenarannya, maka sekaliannya akan ditambahkan kepadamu. Hal makan minum, jasmani, pakaian, kepintaran, semuanya itu ditambahkan. Tapi yang utama, carilah kerajaan Allah, kerajaan surga lebih dulu, serta kebenarannya. Jadi kita hidup di dunia, bukan prioritas kita hanya untuk makan minum, hanya untuk cari mengejar perkara-perkara jasmani saja. Tapi ingat, ada perkara-perkara yang lebih berharga, lebih penting, yaitu tentang kerajaan surga. Tapi jangan sebaliknya. Ya, ada orang, oh kalau gitu kita ke gereja saja. Kita setiap hari ke gereja, datang doa, dengarkan firman Tuhan, bersekutu ibadah. Kita nggak usah kerja. Dapat dari mana? Makan kalau kita nggak kerja. Bukan sebaliknya seperti itu. Jadi kita tidak boleh ekstrem kanan ataupun ekstrem kiri. Yang penting kita menurut firman Tuhan. Cari kerajaan Allah lebih dulu, maka sekalian ditambahkan. Kalau orang cuma mikirkan, wah kita pikirkan perkara rohani saja, atau bertapa di atas gunung, pikirkan tentang firman Tuhan saja, terus kita tidak bekerja, ya kita berarti nggak makan, ya mati konyol itu namanya. Ya, kita baca dalam 2 Tesalonika 3 ayat 10. Jadi Tuhan tidak suka hal yang seperti ini juga. Sebab 2 Tesalonika 3 ayat 10. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Jelas. Jadi firman Tuhan mengajarkan kita cari kerajaan Allah lebih dahulu, lalu kita mengerjakan bagian kita sekolah, kita bekerja, kita mencari nafkah dengan normal, maka tambahannya itu akan diberikan oleh Tuhan. Mungkin dengan kekuatan kita jasmani, kita punya kekuatan 8, nanti Tuhan tambahi 2 jadi 10. Dalam nafkah mungkin kita mendapatkan berapa, Tuhan bisa tambahi dengan caranya Allah, sehingga kita bisa cukup, tidak kekurangan. Itu yang Tuhan inginkan, ya. Jadi kerajaan surga bukan hal makan minum, ya, tetapi prioritaskan hidup secara rohani menurut firman Tuhan. Yang kedua, kerajaan Allah menurut Roma 14 ayat 17 itu hal kebenaran. Ingat, Pantas selalu katakan, kebenaran yang sebenarnya atau hakiki absolut adalah firman Tuhan. Yohanes 17 ayat 17, firman Tuhan itu adalah kebenaran. Kerajaan sorga itu bercerita tentang kebenaran. Kerajaan sorga itu tempatnya Allah itu bercerita tentang kesucian. Tidak ada dosa. Tidak ada keculasan, yang ada adalah tulus. Ya, cerita tentang kebenaran, hidup di dalam kebenaran, hidup dalam kesucian. Ya, kita baca dalam Wahyu. Kita baca dalam Wahyu 21 ayat 27. Wahyu 21 ayat 27 demikian firman Tuhan. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya, yaitu ke dalam kerajaan surga, sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Jadi kerajaan surga itu menceritakan tentang kebenaran. Semuanya adalah kebenaran. Allah itu adalah benar mutlak. Tidak ada dosa. Tidak ada barang yang najis, kata Wahyu. Tidak ada barang najis yang masuk dalam kerajaan surga. Apa itu barang yang najis? Apa sih barang yang najis? Kita baca. Matius 15 ayat 18 sampai 19. Kita baca ya. Apa yang dikatakan Allah itu tentang barang yang najis?
Tetapi apa yang keluar dari mulutmu berasal dari hati, itulah yang menajiskan orang. Ini ceritanya tentang murid-murid tanya, kenapa kamu makan kok tidak cuci tangan? Itu najis. Apa yang masuk itu tidak najis. Mungkin tidak higienis bisa. Tetapi apa yang keluar dari hati, itu yang menajiskan orang. Karena apa? Itu barang-barang perkara yang jahat. Kita lihat ya. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat. Pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, hujat, itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh, itu tidak menajiskan orang. Ada 7 hal, perkara yang jahat, pembunuhan, percabulan, perzinahan, pencurian, saksi dusta, menghujat. Timbul pikiran jahat, itu yang menajiskan orang. Hal-hal yang seperti ini yang pasti tidak boleh di dalam kerajaan sorga. Dan tidak ada orang yang berdosa, tidak ada. Yesaya 59 ayat 2, dosa itu yang memisahkan kita dengan Allah. Tante juga berulang-ulang berkata, jangan berbuat dosa, jangan simpan dosa. Ya, baik dosa itu dalam perkataan, ya ini mulutnya suka dusta. Di mana-mana suka menebarkan fitnah, suka menebarkan dusta. Orang yang seperti ini satu kali akan makan buah mulutnya sendiri. Satu kali akan menerima hukumannya sendiri. Ya, ingat, apa yang kita tabur itu kita tuai. Allah tidak bisa diolok-olok. Oh, aku enggak menaburi, aku enggak berkata seperti itu, enggak bisa. Manusia mungkin bisa ditipu, tapi Allah tidak bisa. Tidak ada pikiran untuk jahat. Kalau timbul kebencian lalu ingin membunuh, tidak ada. Di dalam surga, kerajaan surga tidak ada hal-hal yang seperti ini. Penipuan, bohong, itu tidak ada ya. Semuanya orang yang seperti ini itu akan masuk dalam neraka. Kita baca dalam Wahyu. Jadi hal-hal yang najis, perbuatan-perbuatan dosa itu akan masuk di dalam kerajaan iblis, yaitu kerajaan neraka ya. Wahyu 22 ayat 15, demikian firman Tuhan. Ya, kita akan lihat Wahyu 22 ayat 15. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar kerajaan surga. Artinya di mana? Ya pasti di dalam neraka. Kalau kita sudah meninggal, nanti muara atau arah akhir, terminal akhir manusia itu hanya ada 2 tempat. Surga atau neraka. Di surga itu adalah kebenaran. Tidak ada barang yang najis. Kalau di neraka itu perkara-perkara dosa. Itu perbuatan-perbuatan dosa. Semua orang yang melakukannya pasti akan masuk dalam neraka. Kalau tidak bertobat. Hanya ada 2 tempat. Tidak ada tempat netral, tidak ada di tengah-tengah, tidak ada ngomong gini, wes enggak apa-apa saya jadi tukang sapunya saja di pinggirannya surga, tidak ada. Kriteria seperti itu tidak ada. Jelas firman Tuhan katakan, kriteria di dalam kerajaan surga adalah kebenaran dan kriteria di dalam kerajaan iblis atau neraka adalah perkara-perkara dosa, pembunuhan, penyembahan berhala, berzina, berdusta. Apalagi pikiran-pikiran jahat, orang-orang yang melakukan semua perbuatan dosa, itu pasti ujungnya atau muaranya dalam kerajaan neraka. Pilihan itu ada di tangan saudara dan saya. Setiap minggu kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Setiap minggu firman Tuhan dibentangkan dengan jelas. Jangan kita menjadi orang-orang masuk neraka atau menjadi daftar penghuni neraka. Tidak saudaraku, tidak adik-adik, ayo semuanya tinggalkan perbuatan dosa, tinggalkan semua perbuatan gelap. Supaya apa? Supaya kita memiliki kerajaan surga. Orang yang hidup di dalam kebenaran itu akan memiliki kerajaan surga. Jadi kita harus hati-hati ya. Kalau kita lihat ceritanya tentang Lazarus dengan orang kaya dalam Lukas 16 ayat 19 itu 20 sampai 23 ya, itu diceritakan tentang orang kaya
yang punya harta berlimpah-limpah, setiap hari memuaskan hawa nafsunya. Setiap hari mungkin makanannya tidak dimakan dengan baik, dibuang-buang karena dia merasa kaya. Belum lagi dalam dosa-dosa perzinahan, belum lagi hidup dalam kesombongan pamer kemewahannya, belum lagi dalam kesombongannya menghina yang tidak punya dan sebagainya. Setiap hari dikatakan dia berpesta pora, tidak pernah memikirkan perkara-perkara rohani, tidak pernah memikirkan hidup dalam kebenaran. Pada waktu mati, dia masuk dalam neraka. Di depan rumahnya ada seorang pengemis Lazarus, dia tidak pernah peduli. Ya, justru makan dari sisa-sisa makanannya, tidak pernah diberi makanan yang baik, tidak peduli. Tapi Lazarus juga mati, Lazarus masuk dalam kerajaan surga di pangkuan Bapak Ibrahim. Lalu orang kaya ini berkata, "Bapak Ibrahim, tolonglah Lazarus supaya mencelupkan tangannya, masukkan ke air, masukkan ke mulut saya." Berapa tetes? Tidak ada satu tetes. Coba dibayangkan, tangannya dicelup di air lalu dibawa. Ujungnya aja paling basah. Itu saja tidak dapat dia. Karena menderitanya dalam neraka kekal. Sampai dia berkata, "Tolong kirimkan orang yang mati supaya dibangkitkan. Di rumahku masih ada 7 saudaraku yang belum mengenal Tuhan." Supaya dia mau menerima, mengenal Tuhan Yesus. Kalau ada orang mati yang bangkit. Bapak Abraham mengatakan, tidak mungkin. Di dunia sudah ada firman Tuhan. Sudah ada penuntunnya. Kalau mau cari kerajaan surga pasti ketemu. Betapa menderitanya. Jangan kita sadar sesudah masuk neraka. Kita tidak bisa keluar. Kita tidak bisa kembali. Mulai sekarang ini sadar, sesadar-sadarnya bahwa neraka itu ada. Dan surga itu ada. Itu pilihan di tangan kita. Firman Tuhan sudah diajarkan, sudah dibentangkan. Jangan kita menyesal setelah ada di dalam neraka. Tidak bisa bangkit, tidak bisa kembali kita. Semuanya kekal. Di neraka itu kekal, di surga itu kekal. Ayo, cari kerajaan Allah. Cari kerajaan surga. Sungguh-sungguh. Cari. Supaya kita boleh hidup benar, takut sungguh-sungguh akan Allah. Buang semua dosa, buang segala hal-hal yang tidak benar. Supaya apa? Supaya kita tidak menjadi penghuni neraka, tetapi menjadi penghuni kerajaan surga. Yang ketiga, hal kerajaan surga itu seperti apa? Hal kerajaan surga itu damai sejahtera. Apa sih damai sejahtera itu? Damai sejahtera yaitu ketenangan hati dan pikiran karena tahu bahwa semua itu beres dengan Bapa. Ketenangan hati dan pikiran karena tahu bahwa hidup kita itu beres dengan Bapa. Punya hubungan baik. Beres itu artinya tidak ada dosa, punya hubungan baik dengan Bapa di sorga. Dalam Matius 6 ayat 6 dikatakan kalau berdoa, "Bapa kami yang ada di dalam surga." Oh, luar biasa. Kita punya Bapa yang baik di dalam surga. Punya hubungan baik. Orang yang punya hubungan baik, maka kerajaan surga itu datang dalam hidupnya dengan damai sejahtera. Orang yang punya damai sejahtera itu luar biasa, adik-adik. Bisa tenang, ya, bisa hidup dengan damai. Ada satu keadaan yang luar biasa yang orang dunia tidak bisa miliki. Tidak ada namanya jual damai sejahtera. Sekalipun orang itu punya uang berlimpah-limpah, kalau hasil korupsi pasti tidak akan ada damai sejahtera dalam hidupnya. Yang ada ketakutan. Karena apa? Takut ketahuan dosanya, takut dipegang KPK, takut masuk dalam penjara. Orang yang membunuh, tidak ada damai. Amsal mengatakan dalam tertawa, orang berdosa itu merasa sakit hatinya, merasa nangis di dalam hatinya. Karena tidak ada damai. Kalau kita punya kerajaan surga, kita mencari sungguh-sungguh kerajaan surga dan kita mendapatkannya, maka ada damai sejahtera. Digambarkan ada damai sejahtera di dalam hidup kita.
dalam hidup sehari-hari, sehingga ada tenang, sejahtera, tidak kekurangan satu apapun. Itu sangat penting adik-adik. Ya, kita melihat untuk apa dapat dari mana damai sejahtera itu? Kita dapatkan dari mana damai sejahtera itu? Yang pertama yaitu adalah buah roh. Ya, ini ayat yang terkenal Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai, sejahtera. Waktu kita pertama kali terima Tuhan Yesus, dosa kita dilepaskan, kita sudah ada sukacita, sudah ada damai sejahtera. Karena apa? Dosa kita dilepaskan. Tapi nggak cukup seperti itu, nggak cukup kanak-kanak, tapi kita harus tumbuh terus di dalam kedewasaan rohani, bisa pikul salib dan semuanya itu, maka timbullah dalam hidup kita yaitu buah roh. Ada 9 unsur, yaitu sukacita, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ada 9 hal. Dimulai dengan kasih, ditutup dengan pengendalian diri. Itu luar biasa. Di tengah-tengahnya itu ada damai sejahtera. Ya, itu hasil dari hidup kita menyangkal diri, dewasa secara rohani, kita bisa tumbuh dan berbuah-buah di dalam Kristus. Salah satunya buah roh. Ada buah jiwa-jiwa dan sebagainya ya. Tante tidak cerita tentang itu. Ya, jadi damai sejahtera itu salah satu buah roh. Ya, yang kedua, dari mana kita dapatkan damai sejahtera itu? Ya, kita dapatkan dari Tuhan Yesus sendiri. Kita baca Yohanes 14 ayat 27. Kita baca, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia ini kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ketika Tuhan Yesus akan naik ke surga, dia bercerita kepada murid-muridnya, jangan takut. Damai sejahteraku sendiri aku berikan kepadamu. Luar biasa. Ya, kalau kita ada damai sejahtera, luar biasa. Ini Tuhan berikan sendiri yang tidak bisa diambil oleh dunia dan tidak ada di dunia. Orang yang bisa mengalami damai sejahtera yang Tuhan berikan, yang datangnya dari Allah. Kalau kita memiliki, kita sungguh-sungguh mencari kerajaan surga dan kita memilikinya, kita tinggal di dalam kerajaan surga, Allah di dalam kita di dalam Allah, maka damai sejahtera, ketenangan hati dan pikiran itu ada di dalam hidup kita. Anti stres. Orang dunia stres menghadapi masalah, orang dunia stres menghadapi persoalan. Tahun 2003 banyak musibah, bukan di Indonesia saja, banyak di seluruh dunia. Banjir melanda mana-mana, gempa baru berapa minggu terjadi di Turki yang begitu besar, kurang lebih hampir 50.000 orang yang meninggal. Bayangkan, 50.000 orang, banyak sekali yang meninggal. Negara kita juga dilanda banjir. Hari-hari ini, mulai Sabtu atau kemarin, Tante lihat di berita, Merapi erupsi, hari ini erupsi. Banyak dilanda. Kemana kita akan mendapatkan damai sejahtera, kekuatan? Orang dunia mungkin khawatir, memprediksikan ini itu akan terjadi kesulitan ini, belum tahun politik dan sebagainya. Tapi kalau kita punya kerajaan Allah, kita punya kerajaan surga, kita akan damai. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi, tidak akan melewati kekuatan anak-anaknya. Damai sejahtera itu luar biasa, ya, ada di dalam hidup kita dan kita harus punya. Jangan sampai kita sebagai anak-anak Allah, putra-putra Allah yang sudah merasakan kerajaan surga di dalam hidupnya, tapi hidup tidak karuan, hidup penuh kekacauan, stres, depresi, bahkan bunuh diri, itu tidak mencerminkan
kerajaan surga ada di dalam hidup kita, tidak mencerminkan adanya damai sejahtera, adanya percaya akan Allah yang luar biasa, percaya akan janji-janji Allah. Ayo adik-adik, saudara-saudaraku, kalau kita punya kerajaan Allah, kita ada damai sejahtera. Ingat, damai sejahtera Allah, damai sejahtera Tuhan Yesus sendiri sudah diberikan kepada kita. Miliki itu, yakin, percaya. Kalau ada masalah, kalau ada apa sedikit, jangan langsung kacau. Tapi ingat, ada damai sejahtera. Cari Tuhan sungguh-sungguh. Maka itu semuanya akan menjadi berkat buat kita. Untuk apa damai sejahtera itu diberikan kepada kita? Bahkan miliknya Tuhan sendiri diberikan kepada kita. Yang pertama, untuk mengawali hati dan pikiran kita. Kita baca dalam Filipi 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera Allah itu akan melampaui akal pikiran kita, akan mengawali hati dan pikiran kita. Sebelum melakukan sesuatu, sebelum kita bertindak dalam segala sesuatu, alangkah baiknya kita doa. Sehingga ada damai sejahtera, itu yang melampaui akal pikiran kita. Itu akan memimpin kita, itu akan menjagai hati kita. Ya, sehingga apa? Dalam hidup ini kita tidak ngawur. Kita tidak melakukannya menurut kekuatan kita sendiri. Tetapi ada yang memimpin. Kalau kita melihat kereta api berjalan dilirnya, deg 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 deg. Kita sebagai putra-putra Allah, kita juga akan berjalan dalam damai sejahtera itu, dalam ketenangan. Deg 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 deg. Sehingga apa? Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa perkara-perkara yang menimbulkan menjadi stres, ketakutan. Mendengar ini sudah takut, mendengar ini sudah takut, melihat ini sudah takut. Kita tidak. Tapi kita tidak boleh mencobai Allah. Terus kita sembarangan saja hidup dengan jalan ngawur seenaknya sendiri. Tidak. Tapi ada damai sejahtera, ada kekuatan yang dari Tuhan. Itu yang akan melampaui pikiran kita dan itu yang akan memimpin kita. Kalau kita melihat Petrus, ini melihat Markus ini dalam 4. Murid-murid Tuhan Yesus waktu itu ada di dalam kapal dan Tuhan Yesus dibiarkan tidur. Ada angin ribut datang. Mereka tidak cepat-cepat membangunkan, mereka tidak mengajak Yesus ngobrol supaya Yesus tidak tidur. Tapi mereka membiarkan Tuhan Yesus tidur, lalu angin ribut itu datang, dan apa yang dilakukan? Mereka ribut sendiri. Mereka ribut sendiri, berusaha dengan kekuatannya sendiri. Ayo kita kan nelayan, kita kan sudah punya pengalaman hidup di laut. Kita sudah berapa tahun, puluhan tahun jadi nelayan. Kita sudah biasa menghadapi angin ribut ini. Dia pasang layarnya, dia turunkan, diapakan saja kapal itu. Tapi akhirnya mereka tidak bisa. Baru mereka ingat. Kan ada Tuhan di kapal kita. Dia bangunkan. Tuhan, tidakkah engkau tahu kita akan tenggelam? Akan mati tenggelam. Lalu Tuhan bertindak, badai itu teduh. Ketika seseorang menghadapi masalah, ketika seseorang menghadapi persoalan, kalau kita cuma ribut dengan masalah kita sendiri yang kita pikirkan, waduh, kalau ini tidak tertolong, terlambat, kalau ini Tuhan tidak jamah, Tuhan tidak sembuhkan, ini penyakit saya sudah stadium 4, sudah terminal terakhir. Terlambat semuanya. Menurut pemikiran kita, itu menurut logika kita, itu membuat tertekan, membuat satu keadaan yang bisa membuat orang itu stres. Tapi coba kalau kita tenang, kalau kita ada damai sejahtera, yang akan mengawali tindakan pikiran kita.
Kita serahkan sama Tuhan Yesus. Menurut dokter saya sudah stadium ini. Kalau Tuhan menghendaki sembuh, maka sembuh. Yeremia 17 ayat 14. Sembuhkan aku, maka aku akan sembuh. Selamatkan aku, maka aku akan selamat. Minta sama Tuhan. Kesembuhan itu datangnya dari Tuhan. Keajaiban, miracle itu dari Tuhan. Jadi jangan pusing dengan masalah kita sendiri. Apakah Tante Paulus tidak ada masalah? Ada. Apakah anak-anak Tuhan, putra-putra Allah tidak ada masalah? Ada. Tapi bagaimana kita memanajemen masalah itu bersama Tuhan? Kalau ada damai sejahtera, kita akan tangguh, kita sabar, kita akan menjalani semua yang Tuhan izinkan itu. Karena Tuhan berjanji, semua yang Tuhan izinkan pada kita tidak akan melampaui lebih dari kekuatan kita. 1 Korintus 10 ayat 13. Ya, jadi damai sejahtera itu penting untuk apa? Mengawali hati pikiran kita. Karena apa? Di luar kemampuan kita, melampaui akal kita. Damai sejahtera kerajaan surga. Yang kedua, supaya dapat berdoa. Kita baca 1 Petrus 4 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Ini penting sekali. Kalau orang tidak suka berdoa dan tidak bisa berdoa, mereka hanya berputar-putar dengan pikirannya sendiri, dengan masalahnya sendiri. Hati tidak tenang. Bisa jalan ke sana kemari, keluar masuk kamar, tapi nggak berdoa. Mulutnya cuma Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, tapi tidak tenang hatinya. Sehingga tidak bisa berdoa. Semuanya akan tambah jadi kacau. Semuanya akan tambah jadi ruwet. Karena apa? Pikiran kita ini tidak kita bisa kuasai, kita kendalikan. Kita hidup dalam ketakutan. Tapi beda orang kalau punya damai sejahtera Allah itu. Maka dia bisa tenang. Dia ambil satu sikap. Mungkin ruwet, mungkin persoalan itu mendesak. Masuklah ke kamar. Berdoalah. Adik-adik, saudaraku, ayo praktek. Mulai dari kecil. Bersandar kepada Tuhan sepenuhnya. Mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Supaya apa? Supaya kita bisa menjalani hidup ini dengan damai sejahtera. Tidak hidup di dalam ketakutan. Tidak hidup di dalam perkara-perkara yang tidak benar. Kacau balau. Akhirnya apa? Justru tidak tertolong. Malah kita sendiri yang menghadapi susah. Ya, kita sendiri yang menghadapi keadaan yang tidak benar. Kita menghadapi semuanya itu dengan kekuatan Tuhan. Maka semuanya akan Tuhan selesaikan. Untuk apa damai sejahtera? Yang ketiga. Untuk berdamai seorang dengan yang lain. Ya, kita baca dalam 1 Tesalonika 5 ayat 13. Dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka, hiduplah seorang dalam damai, seorang dengan yang lain. Kita dipanggil oleh Tuhan sebagai putra-putra Allah itu berdamai dengan semua orang. Dengan musuh kita pun kita harus berdamai. Ingat, kalau engkau ditempeleng pipi kiri, berikan pipi kananmu. Apakah itu arti secara jasmani, terus kita ditempeleng, kita diberikan? Oh tidak. Itu arti secara rohani. Jangan kita bodoh. Kemudian kita diinjak-injak karena firman itu, terus kita jadi tempeleng-tempelengan. Tidak. Jangan kita bodoh. Itu arti rohani. Artinya kita mau mengampuni. Jangan sampai kita yang sebagai putra-putra Allah ini tidak hidup di dalam damai. Lalu kita membuat onar. Di mana saja kita membuat onar. Itu yang tidak benar. Itu yang tidak benar. Itu yang salah. Itu yang membuat nama Tuhan dihujat.
tapi seharusnya dari pihak kita sebagai putra-putra Allah yang punya damai sejahtera dari surga, itu berdamai, dituntut berdamai dengan semua orang, satu sama lain. Di dalam rumah tangga, bagaimana kita? Dengan orang tua dengan anak, saudara dengan saudara. Jangan ada yang sampai bertengkar, gara-gara warisan, gara-gara iri, lalu bertengkar. Tidak ada damai. Bagaimana kita bisa menjadi saksinya Tuhan? Kalau di dalam rumah tangga sendiri sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, hidup dalam pertengkaran, perkelahian. Saudara dengan saudara berkelahi, tidak ada damai. Sampai urusan polisi, gara-gara uang, warisan, gara-gara apa. Tidak benar. Itu sungguh tidak benar. Tapi kita harus berdamai di dalam rumah kita. Sebagai anak dengan orang tua dengan anak. Sebagai saudara dengan saudara. Lalu lebih lebar lagi, sesama saudara seiman. Sekupnya lebih besar lagi dengan semua orang yang ada di sekitar kita. Bahkan Tuhan mengatakan, dengan musuh-musuhmu engkau akan diperdamaikan. Orang mungkin menjahati kita. Orang mungkin awalnya mencurangi kita. Orang mungkin awalnya menghina kita, merendahkan kita, memperlakukan kita tidak adil. Tapi kalau kita tidak balas, kita hidup dengan damai, kita mau mengampuni, melepaskan pengampunan, Tuhan nanti yang akan memberikan jalan. Orang itu bisa minta maaf kepada kita, lalu berdamai. Kita lihat Yusuf di tengah saudaranya, diiri, difitnah, dijual, ditindas, apakan saja. Tapi Yusuf tidak balas dengan kekuatannya sendiri. Akhirnya Tuhan sendiri yang bekerja. Kejahatan mereka, kedoknya kejahatan mereka dibongkar sendiri. Akhirnya mereka datang kepada Yusuf menyembah. Seperti yang Tuhan firmankan, digenapi semuanya itu tanpa Yusuf melakukan perlawanan. Yusuf hidup dalam damai, dia tidak balas kejahatan saudara-saudaranya. Kejahatan istri Potifar tidak membalas. Semuanya itu diperdamaikan. Karena Pak Yusuf mau hidup berdamai. Artinya mau melepaskan pengampunan. Kita juga, adik-adik, saudara-saudaraku, jangan hidup dalam kejahatan. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Dengan kekuatan sendiri. Percayakan kepada Tuhan. Hiduplah dalam damai. Tetap berdamai. Mungkin diperlakukan tidak adil. Mungkin direndahkan. Tetaplah berdamai. Jangan marah. Jangan terpancing. Lalu kita berbuat sama. Itu kan berarti sama. Sama-sama anak iblis. Sama-sama hidup dalam kejahatan. Kita tidak belajar. Tapi ingat, jangan karena kebodohan kita masuk dalam masalah. Mungkin karena kita mencuri, ya kita salah sendiri. Jangan masuk masalah karena kebodohan. Kita suka tebar mulut, tebar fitnah, tebar bohong. Itu namanya kita tidak hidup dalam damai. Satu kali kita dimaki-maki, yaitu akibatnya. Kalau kita mau hidup berdamai, maka Tuhan yang akan menyelesaikan. Orang-orang yang berbuat jahat kepada kita, Tuhan sendiri yang akan menyelesaikan. Percaya? Amin. Ya. Yang keempat, untuk apa hidup damai sejahtera itu? Kita baca dalam Yesaya 26 ayat 3. Ayat juga ini ayat yang indah ya. Ayat 3. Yesaya 26 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Yang hatinya teguh kujagai dengan damai sejahtera. Sebab kepadamu lah ia percaya. Yang hatinya teguh di dalam firman, yang hatinya teguh akan janji-janji Allah, itu akan dijagai dengan damai sejahtera. Orang yang teguh, yang percaya sungguh-sungguh akan firman Tuhan, sekalipun itu mungkin tidak enak kenyataannya dalam hidup kita,
Tapi kalau kita percaya, aku percaya Tuhan, firman ini tidak kebetulan terjadi dalam hidupku, maka Allah akan menjagai hati orang itu dengan damai sejahtera. Luar biasa. Pegang janji-janji Tuhan. Firman Tuhan itu adalah janji-janji Tuhan. Seluruh firman Tuhan ini adalah janji-janji Tuhan. Pelajari, hafalkan, makan sebanyak-banyaknya. Lalu hidupi apa yang sudah kita dengar. Kalau minggu lalu kita dengar tentang etikus, itu adalah masalah rohani, masalah cinta kita dengan Tuhan. Kalau kita cinta, kita bergairah mendengarkan firman. Kalau kita tidak cinta, kita tidak ada gairah, akhirnya mati seperti etikus. Apa yang kita miliki, apa yang ada di dalam kita? Firman Tuhan tidak ada sama sekali. Yang ada hanya perkara-perkara dunia, yang ada hanya perkara-perkara yang kita lihat di YouTube. Tidak ada damai, sejahtera. Tapi orang yang teguh di dalam janji-janji Allah, orang yang pegang firman Tuhan, itu akan dijagai dengan damai sejahtera. Janji Tuhan itu janji ya dan amin. Janji Tuhan itu janji yang kekal. Janji Tuhan itu janji yang tidak bisa dibatalkan dari pihak Allah. Janji Tuhan itu janji yang luar biasa. Pasti jadi. Kenapa kita ragu-ragu? Kenapa kita tidak mau percaya? Baca berulang-ulang. Renungkan janji Tuhan. Percayai janji Tuhan. Apa yang ada pada kita? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Lukas 1:37. Tak percaya? Percayai. Matius 6:33 tadi, carilah kerajaan Allah serta kebenarannya lebih dahulu, maka sekalian ditambahkan. Filipi 4:7, damai sejahtera yang melampaui akal pikiran itu akan mengawali hati dan pikiranmu. Semuanya itu, Yesaya 26:3, hati yang teguh akan dijagai oleh damai sejahtera. Pegang itu. Saat kita menghadapi masalah, firman itu akan muncul yang akan membimbing kita, yang akan membenteng kita dengan kekuatan Allah, dengan damai sejahtera. Luar biasa. Contohnya ini Petrus. Petrus besok pagi itu mau dipancung. Dalam Kisah 12 ayat 6-7. Tapi Petrus bisa tidur nyenyak. Petrus tidak gelisah, tidak takut. Waduh, besok saya akan dieksekusi. Ya apa ya, saya sudah melayani Tuhan, saya sudah begini. Kok ternyata harus mati dipancung. Gelisah, tidak bisa tidur. Tidak. Dia ada damai sejahtera, tidur nyenyak. Bahkan dibangunkan malaikat. Petrus, bangun. Disuruh bangun, lalu lewat pintunya. Lepas, lolos. Luar biasa orang yang teguh hatinya di dalam firman Tuhan. Petrus percaya bahwa Tuhan yang dia sembah pasti sanggup menolong dia. Ada damai sejahtera, tidur dengan nyenyak. Beda dengan Yudas, setelah berbuat dosa, setelah dia menjual gurunya, dia tidak bisa tidur. Sampai malam dia dituduh iblis, dia tertekan, akhirnya besok pagi bunuh diri, jatuh dan perutnya pecah. Tidak ada damai. Orang berdosa itu tidak ada damai. Kita baca Roma 3 ayat 17. Roma 3 ayat 17. Dan jalan damai tidak mereka kenal. Jalan damai tidak dikenal oleh orang yang berbuat dosa. Ya, biar kita mau sungguh-sungguh mencari kerajaan sorga, kerajaan Allah sebagai harta yang terpendam. Kalau sudah ketemu, itu luar biasa. Ada damai sejahtera, ada kebenaran, dan ada sukacita oleh Roh. Ya, kerajaan sorga itu adalah sukacita oleh Roh. Sukacita yang sejati datangnya dari Roh Kudus. Sukacita sejati datangnya dari karena pengampunan oleh dosa. Dosa Allah
dosa manusia yang sudah ditebus. Contohnya seperti perempuan Samaria, ya. Untuk apa sukacita itu? Yang pertama, Nehemia 8 ayat 11 adalah kekuatan kita. Orang yang punya sukacita di dalam Tuhan itu ada kekuatan. Yang kedua, sebagai obat yang manjur, ya. Kita baca Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Oh, sukacita. Puji Tuhan, nyanyi saja, maka itu menarik mujizat Tuhan, menarik kuasa hadirat Tuhan, sehingga tubuh ini menjadi sehat. Kalau tidak percaya, praktekkan. Yang ketiga, yaitu wajah berseri-seri, membuat wajah itu tambah cantik, ya. Amsal 15 ayat yang ke-13. Amsal 15 ayat 13. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Tambah cantik wajahnya, ya toh. Yang keempat yaitu doanya dikabulkan. Mazmur 37 ini ayat juga yang indah. Mazmur 37 ayat 4. Bergembiralah karena Tuhan, ya. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Bergembiralah akan Tuhan, ya. Jangan jadi anak Tuhan itu susah, mukanya kates. Bersukacitalah, karena apa? Dosa kita sudah diampuni, sehingga dari dalam hati keluar meluap sukacita Allah. Sukacita itu untuk kekuatan kita, sebagai obat yang manjur, sebagai wajah yang berseri, tambah cantik, dan doa kita itu dikabulkan. Poin yang terakhir, bagaimana mendapatkannya? Bagaimana kita mendapatkan kerajaan Allah? Ya, kalau kita baca tadi dalam Matius 13 ayat 44, itu ditunjukkan caranya. Ya toh? Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamnya lagi. Oleh sebab sukacita, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan Allah itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat indah, sangat berharga, ia pun pergi menjual semua miliknya untuk membeli mutiara itu. Apa milik kita yang harus kita jual? Ya, pasti kita akan menjual, yaitu hidup lama kita. Kita jual perkara-perkara dosa dalam kita. Kita jual, kita serahkan kepada Yesus. Ketika Yesus mati di atas kayu salib mengampuni, semua dosa diampuni. Hutang-hutang dosa nenek moyang kita diampuni, sudah dibayar lunas. Ya, jangan mau lagi kita dikenakan kuk, jangan mau kita diperhamba lagi oleh dosa. Kita sudah menjualnya. Kita baca dalam Kolose 2 ayat 4. Sudah terjual. Hai, hal ini kukatakan supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah. 14. Kolose 4:2-14. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakan dengan melakukannya di atas kayu salib. Sudah dibayar lunas hutang-hutang dosa nenek moyang kita. Kita jual semuanya. Jangan lagi mau, jangan kita pakai lagi, jangan kita ambil lagi dosa-dosa itu. Sudah terjual. Kita jual semua itu supaya kita mendapatkan kerajaan surga. Jangan mau ditindas, diikat lagi oleh dosa. Itu sudah dijual. Semua perkara dosa for sale, ya. Juga dalam Galatia, apa yang kita jual? Semua Galatia 5 ayat 19-21 itu adalah daftar dosa. Ya toh, semua tabiat dosa itu sudah kita jual. Yang kedua, bagaimana cara kita mendapatkannya? Yang pertama, kita menjual semua hidup lama kita, dosa dan ikatannya, bahkan kutuk-kutuk nenek moyang sudah terjual. Jangan mau ditindas, jangan kita ambil lagi perkara dosa. Yang kedua, mengorbankan segala sesuatu yang mungkin akan merintangi kita untuk mendapatkan kerajaan surga. Kita juga jual, kita buang semua hal-hal yang merintangi. Untuk kita bisa mendapatkan kerajaan surga, kita jual.
hobi-hobi yang tidak benar ya, itu kita jual. Hobi-hobi yang tidak benar, hobi-hobi mungkin apa? Hobi yang suka berkelahi, tinju, itu sudah kita buang, tidak perlu kita pakai lagi ya. Terus apalagi orang yang bertuhankan perut, suka makan minum, tidak peduli dengan kerajaan surga, yang penting makan minum. Kalau butuh uang, yang kalau tidak punya uang ngerampok, itu sudah bukan bagian kita. Itu merintangi untuk kita mendapatkan kerajaan surga. Buang saja, jual saja di bawah kaki Kristus ya. Apalagi cinta akan uang, ini akar segala kejahatan ya. Firman Tuhan yang mengatakan akar segala kejahatan, dan juga harga diri yang tinggi ya. Kita baca dalam Filipi 3 ayat 7. Filipi 3 ayat 7. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu juga anggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya itu. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku beroleh Kristus. Paulus seorang yang Farisi, seorang yang terkenal, seorang yang dihormati, seorang yang punya kedudukan, bangsa Rom yang punya kedudukan, yang dihargai. Tapi waktu kenal Yesus, bahkan sebelum kenal Yesus, dia bergairah dengan semuanya itu untuk membunuh orang-orang Kristen. Tapi waktu kenal Kristus, apa yang dianggapnya dulu itu tinggi, yang dinilai tinggi, dianggap sampah ketika dia ketemu Kristus. Apa yang dahulu dimuliakan, diagung-agungkan sebagai manusia, ketika dia ketemu Tuhan, bertobat, semua itu dianggap sampah, tidak ada artinya. Luar biasa. Jadi buang semua dosa, kita akan mendapatkan kerajaan surga. Kita akan mendapatkan kerajaan surga. Kita baca ayat yang terakhir, yaitu tentang daftar dosa yang tadi belum sempat kita baca ya, supaya kita jelas. Dalam Galatia 5 ayat 19 sampai dengan 21. Perbuatan daging ia nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, egois, percidraan, suka berkelahi, dan roh pemecah, kedengkian, kemabuan, pesta pora, dan sebagainya. Semuanya itu bukan bagian kita. Kita jual kepada Tuhan Yesus. Kita jual semuanya di bawah kaki Tuhan Yesus. Maka kita akan mendapatkan kerajaan surga. Sebagai kesimpulannya, temukan kerajaan Allah sebagai harta yang terpendam, karena akan mengubah cara pandang kita. Dan prioritas kita dari mengejar hal-hal duniawi, yang pertama kita anggap mulia mahal. Tapi kalau kita ketemu kerajaan Allah, maka pindah dari hal-hal duniawi, kita pindah kepada hal-hal yang rohani, yang kekal. Puji Tuhan, firman Tuhan tidak berpanjang, kita akan berdoa. Terima kasih buat Bapak yang baik, buat kebenaran firman-Mu itu. Biar Tuhan kami boleh merasakan kerajaan Allah surga, kerajaan surga turun dalam hidup kita. Tuhan baik, Tuhan melalui kebenaran, melalui Tuhan kesucian, melalui sukacita, damai sejahtera, supaya kami boleh hidup takut akan Engkau dan boleh menemukan kerajaan-Mu sungguh-sungguh. Tuhan Yesus, Engkau tolong buat anak-anak didik kami, supaya mereka boleh sadar dan peduli akan firman-Mu, tidak mengabaikan firman-Mu, setiap mendengar firman-Mu tidak mengabaikan, dan tidak jatuh bangun di dalam perbuatan-perbuatan dosa, karena ujung daripada perbuatan dosa adalah maut, yaitu neraka kekal. Tolong Tuhan, kuatkan mereka untuk menghadapi segala pencobaan, kuatkan mereka untuk menghadapi tantangan-tantangan dunia ini, baik melalui gadget, melalui apa saja. Tuhan, lepaskan mereka dari situs-situs porno, dari segala kekejian, bahkan dari segala niat-niat jahat. Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau sucikan milik kepunyaan-Mu, supaya anak-anak kami boleh memperhatikan hidup rohaninya, tidak perkara-perkara jasmani saja,
saja. Tidak waktunya hanya dihabiskan untuk perkara-perkara jasmani. Tolong Tuhan Engkau terjemahkan, Engkau Tuhan Roh Kudus Engkau berbicara lebih lanjut kepada anak-anak didik kami ini, supaya mereka boleh tumbuh dan hidup di dalam kebenaran. Maka damai, sejahtera, sukacita, kerajaan surga akan datang dalam hidupnya. Apa yang menjadi kebutuhannya Engkau pasti akan mencukupi, karena itu adalah janji-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk firman-Mu. Engkau berkati anak-anak kami kalau hari-hari ini mengalami sedang menjalani ulangan. Engkau berikan hikmat, tambah akal budi dari Engkau, supaya anak-anak kami ini boleh mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapak, berkati nafkah kedua orang tuanya, berkati kesehatan mereka, supaya mereka boleh tetap sehat kuat di dalam Engkau, dan mereka boleh ibadah dengan setia. Terima kasih Bapak yang baik, kami serahkan anak-anak kami semuanya ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah, angkat kedua tangan kalian dan terimalah berkat dari Bapak, yaitu kasih Bapak yang luas, yang dalam, biar tinggal dalam hidup kalian, yang akan menjaga, melindungi kalian. Dan terimalah anugerah daripada Tuhan Yesus, hikmat, akal budi yang luas, supaya kalian bertambah-tambah di dalam Tuhan, dan persekutuan di dalam Roh Kudus yang akan memimpin dengan damai, sejahtera, kekuatannya, sehingga kita boleh berjalan bersama-sama sampai kepada kekekalan. Dalam nama Tuhan Yesus berkat ini diberikan. Yang terima katakan, haleluya, amin.